Selamat malam. Ini saya mau memperkenalkan sekilas tentang mesin sampel rapot yang saya buat. Mesin sampel rapot ini adalah mesin hidrolis yang mana menggunakan angin dari kompresor sebagai sumber tenaganya. Dan untuk daya listriknya kurang lebih 500 watt. Jadi cukup hemat untuk listrik di rumah tangga. Baik, ini sebelumnya kita lihat dari panel depan dulu. Ini adalah panel dari mesin rapot itu. Ini panel untuk power untuk pemanas atau matras nanti yang dipakai. Yang ini untuk hidrolis, jadi terpisah antara power pemanas dan hidrolis, terpisah. Sedangkan yang ini kalau ini tombol power, kalau ke atas otomatis, ke bawah manual. Jadi kalau ke atas seandainya timer ini kita setting pada 50 detik, nanti setelah diinjak setelah 5 detik otomatis kita ulangi lagi. Jadi seandainya kita setting pada otomatis, ini contoh, ini kalau kita ini saat atur pada 5 detik, ketika pedal ya, ini pedal di bawah, pedal ini berfungsi untuk menggerakkan matras, ini kita injek, pada hitungan kelima matras akan naik sendiri ya. Kalau manual kita injak gini, ini berfungsi cuma sebagai penanda ya. Ini kalau sudah 5 detik lampu merah ini menyala, cuma matrasnya tidak naik. Dia akan naik kalau kita lepas pedal yang di bawahnya ya. Terus untuk yang ini adalah untuk mengatur ini error karena belum ada matrasnya, untuk mengatur dari pemanas heaternya. Jadi nanti bisa kita praktekkan. Oke, kenapa ini dibuat terpisah? Kadang-kadang setelah kita mau istirahat, kalau ini posisi on, kalau mungkin kita tidak sengaja menginjak pedal di bawah, tiba-tiba matras ini akan turun, maka kita buat power terpisah. Dengan terpisah, walaupun kita istirahat, heater atau pemanas masih berjalan, jadi tidak perlu pemanasan lagi. Ini dari samping, ini kabel untuk ke heater, ke matras pemanas, ini filter udara. Di bawah itu input masukan untuk angin dari kompresor. Terus kita balik ke samping kanan. Ini sama yang tadi untuk ke matras, atau yang ini dari sensor panas dari matras. Yang perlu diketahui, ini tidak boleh terlepas dan tidak boleh terbalik ya, karena ini yang mengontrol suhu dari yang mengidentifikasi suhu dari pemanas itu sendiri. Terus ke bawah, nah ini unik ya, ini ada LCB. LCB itu alat untuk mengetahui kebocoran listrik. Jadi ketika walaupun sudah dibuat serapi mungkin, kemungkinan untuk kebocoran alat tetap mesti ada. Nah ini kalau ada kebocoran listrik ke mesin ini, otomatis ini turun, jadi tidak membahayakan pemakai. Ini bisa dikatakan untuk pengaman anti kestrom. Nah, terus bawahnya lagi nih untuk kabel ke arde, dan mesti dipasang arde ke tanah itu. Jadi di mesin kita ini ada
yang namanya LCB ini untuk mengamankan supaya kalau ada kebocoran di ether elemen ke bodi mesin itu tidak membahayakan yang menggunakan. Terus ke belakang ini biasanya saya tutup, cuma ini saya buka. Ini ada untuk mengatur apa itu namanya kecepatan naik turun. Yang satu untuk mengatur kecepatan naik matras, yang satu untuk mengatur kecepatan turun. Bisa kita praktekkan sebentar. Ini contohnya kita ya turunnya ya seperti ini. Sekarang kita ubah pengaturan di belakang ini. Kita ubah pengaturan di belakang ini. Ya. Ini. Sebentar. Ini akhirnya keturunnya pelan, ke atasnya cepat. Ya. Yang kanan ini untuk mengatur kecepatan turun matras. Kalau diputar ke kanan dia akan semakin pelan. Memang dibuat agak rumit tempatnya biar tidak mudah diubah. Kita lihat lagi. Ya. Sebentar. Iya, ini kan pelan sekali turunnya. Iya. Naiknya normal. Yang sebelah kiri untuk naiknya, kalau diputar ke kanan naiknya akan semakin pelan, kalau ke bawah ke kiri akan cepat. Ya, ini biasanya untuk ngepres yang perlu kepresisian tingkat tinggi. Oke. Dapat. Sudah, sekarang kita coba memasang matras. Oke. Kita coba ya. Bentar, kita ambil matrasnya dulu. Sebentar. Oke, ini kita mau coba memasang matras embos ya. Ini setiap nanti beli mesin ini akan dapat gratis ini masas embos 20x30 ya, dapat gratis. Ini juga matras-matras yang lain nanti saya kasih tahu cara masangnya seperti ini ya. Sebentar, ini bautnya terlalu banyak tadi. Oke, ini dilepas dulu. Ini ada baut tadi buat nyoba. Kita pasang. Nah, udah. Ini terus ini kabel nih kita masukkan ke sini. Ini dimatikan dulu, takutnya keinjak bawah nanti nyepet. Hati-hati. Nih. Terus yang sebelah sini. Oke, kita pasang yang sebelah sini. Kita besarkan dulu. Oke. Kita pasang yang sebelah sini. Ini yang paling penting. Yo, semua penting tapi ini agak penting. Harap diperhatikan, kalau terjadi kesalahan di sini akan berakibat fatal. Fatal terlalu panas dan akhirnya bisa merusak matras. Ini merah sebelah kanan. Nanti saya kasih tanda ini.
yang merah sebelah kanan, yang biru sebelah kiri. Tidak boleh terbalik dan dipastikan sudah terpasang dengan benar dan kuat. Dilepas, ini masalahnya sensor dari suhu ini. Nanti kalau ini terlepas, matras akan terlalu panas dan bisa mengakibatkan kerusakan. Ya, sekarang kita coba nyalakan. Ini ya. Ini posisi matras masih 31 derajat. Ini kita setting untuk foil biasanya cukup sekitar 125 derajat. Nah, ini kita ke sini turunkan. Oh, kelebihan terus ini ya, ini dinaikkan ya. Kita tunggu. Ini 126, enggak apa-apa. Cuma kita ini prakteknya tidak memakai ban ya. Kita hanya memberitahukan cara-caranya saja. Oh iya, sambil nunggu ini panas, saya kasih tahu nanti setiap pembelian satu mesin ini paketnya itu satu mesin utama, satu matras embos, terus satu matras kolom nama. Nah, ini matras kolom nama. Sebentar, ini videonya kok terlalu dekat ya. Ini matras kolom nama. Untuk membuat kolom nama sampul rapot, ini ada dua pilihan, bisa request. Ada dua, yang satu ini, terus sebentar lagi, sebentar yang satu yang ada fotonya seperti ini. Nah, bisa request minta mana tuh. Berarti dapat satu matras embos yang saya pasang ini, satu matras embos, satu matras kolom nama, satu matras kantong isi ya. Ini matras kantong isi, kantong isi plus penutupnya. Sebentar, penutupnya kok lari kemana tadi? Sebentar, pokoknya dapat penutupnya ini satu set ya. Tadi lari, saya taruh ke sini kok ngumpet. Tidak apa-apa. Terus dapat lagi matras cover, head cover. Nah, ini matras head cover untuk membuat cover sampul rapot. Ini sudah saya kasih teflon biar tidak lengket ya. Kalau tidak suka bisa dilepas sendiri. Nanti kalau teflon ini sudah rusak bisa diganti sendiri ya. Ini juga sama penutupnya. Nah, ini penutup, nanti ditutup ya. Ini penutupnya. Sebentar, ini penutupnya. Nah, ini penutupnya. Untuk penutup yang kantong tadi ngumpet itu nanti saya cari. Oke, sudah jelas. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini sudah 59. Memang ini agak lama, masalahnya besinya tebal dan besar. Nah, jadi agak lama untuk mencapai pemanas maksimal. Harap sabar sedikit. Kalau nanti dibikin cepat, biasanya elemennya kadang-kadang udah putus dan buatnya menjadi sangat tinggi. Oke, saya kira itu perkenalan dari saya. Sekian, nanti kalau ada pertanyaan bisa ke nomor WA 085 227 050 848 atau ketik rumah sampul rapot di Google ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.